Mari kita belajar polinomial atau suku banyak. Jadi suku banyak itu polanya itu kan kita punya fx sama dengan ax pangkat n ditambah bx. Nah, n-nya ini tuh berkurang 1 ya. Terus cx pangkat n dikurangi 2 sampai dx dan dimana e-nya itu konstanta. Gitu. Nah, n ini derajat ya. Pangkat tertingginya tuh berapa gitu. Contoh deh. Contoh. Oh iya, si A ini A, B, C, D ini kan dia punya pasangan gitu kan, si X. Nah, biasanya disebut koefisien ya. Kayak gitu. Contoh deh, kita contoh biar kegambar gitu. Apa sih polinomial? Misalkan fx 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 3x tambah 7. Nah, si 7 ini kan dia nggak ada x-nya kan. Nah, biasanya disebut dengan konstanta. Ya, konstan gitu, dia nggak berubah. Nah, si x-nya ini disebut dengan variabel. Nah, si angka 2 ini, 4 sama min 3 ini disebut dengan konstanta. Jadi, kalau ditanya, konstantanya berapa? Ya, ada 2. Konstanta. Bukan konstanta, tapi koefisien. Salah. Jadi kalau ditanya koefisiennya berapa ya? Ya ada angka 2, ada 4, dan min 3. Kalau ditanya konstanta, yang angka 7 itu disebut variabel. Ya ada x pangkat 3, ada x pangkat 2, ada x gitu. Kalau ditanya derajat, kalian lihat. Dia pangkat tertingginya itu berapa? 3 kan? Ya udah, berarti derajat 3. Gitu. Itu yang disebut dengan polinomial atau suku banyak. Mari kita belajar operasi polinomial. Oke, nomor 1 itu ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Nah, syaratnya itu ya, jadi kalau misalnya dia masih sesama, masih serumpun, dia bisa dijumlahin. Kalau beda berarti gak bisa. Gitu. Nih. Kalau kita punya f tambah g x itu sama aja dengan fx ditambah gx. Begitupun f dikurangi g sama dengan fx dikurangi gx. Kayak gitu. Contoh ya. Contoh deh. Misalkan kita ketahui dulu, misalkan kita punya fx 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 5x tambah 7. Terus ada gx nya itu misalnya x kuadrat ditambah 3x min 5. Tentukan, biasanya ada tentukan a, f ditambah g nya berapa katanya. Ya udah, kan f tambah g itu kan sama aja dengan fx ditambah gx kan. Kita tuliskan fx itu 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat min 5x tambah 7 ditambah x kuadrat tambah 3x dikurangi 5. Nah, syaratnya itu kan kalau dia serumpun dia bisa dijumlahin, tapi kalau beda ya gak bisa dijumlahin nih. Kayak ini kan sama-sama, ini kan 2x pangkat 3, dia kan di lawan sini nggak ada x pangkat 3. Ya udah, dia tulis ulang aja 2x pangkat 3. Terus ini nih, ini kan x pangkat 2. Yang ini juga ada x pangkat 2. Berarti dia bisa dijumlahin. Kenapa? Karena sama-sama x pangkat 2. Ya udah 4x ya udah kita tinggal jumlahin. 4x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 berarti 5x pangkat 2. Karena ini 4, ini 1 kan depannya. Jadi 4 tambah 1 ya 5 gitu. X pangkat 2. Terus ini punya temennya sama ini karena sama-sama x. Ya udah, min 5 ditambah 3 berarti min 2x x pangkat 1. Nah, ini konstanta. Dia sama-sama gak punya x, berarti bisa dijumlahin. 7 dikurangi 5 2. Udah. Berarti itu hasilnya.
Kenapa udah? Karena ini nggak bisa diapa-apain lagi. Kenapa? Karena ini beda kan. Ini X pangkat 3, ini X pangkat 2, ini X, ini gak ada X-nya. Jadi ya udah sampai sini. Terus misalkan yang kedua, F dikurangi GX misalkan. Nah, berarti Fx dikurangi GX. Fx-nya 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat min 5x tambah 7 gitu kan. Dikurangi x pangkat 2 tambah 3x min 5. Nah, kalau ini agak berbeda ya. Biar kelihatan tandanya kita kaliin dulu. Kita tulis ulang dulu yang ini. Nah, yang ini nih. Kita kaliin dulu. Min kali plus min x kuadrat. Min kali plus min 3x. Min kali min plus. Baru kita jumlahin. Ini kan gak punya teman. Kita tulis ulang. Nah, si 4x kuadrat berarti sama ini kan. 4 dikurangi 1 berarti 3x kuadrat. Ini min 5, min 3, min 8x. 7 plus 5 berarti 12. Udah sampai sini. Kayak gitu. Lalu ada yang namanya perkalian ya. Nah, kalau perkalian ini agak beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Contoh ya. Bentuk umumnya dulu kita. Bentuk umumnya itu kan F kali G. Itu sama aja dengan Fx dikali Gx. Contoh ya, cara operasinya tuh. Misal kita punya Fx nih. Fx-nya tuh 2x min 5. Terus kita punya Gx, x tambah 7. Tentukan F kali G-nya. Nah, kita tulis ulang. Fx dikali Gx. Gimana Fx-nya itu kan 2x min 5 dikali x tambah 7. X kali x, 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 7, 14x. Min 5 kali x, min 5x. Min 5 kali 7, min 35. Karena ini gak punya teman, kita tulis ulang. Karena ini sama-sama x, bisa dijumlahin. 14 dikurangi 5 berarti 9x. Ini gak punya teman, ditulis ulang. Karena semuanya beda ya, yang ini x kuadrat, ini x, ini gak ada x-nya. Berarti hasilnya sampai sini. Ya udah gak bisa di operasikan lagi gitu. Coba tentukan kamu kerjain ini. Kamu bisa gak ngerjain yang ini? Komen di bawah. Yang ketiga ada yang namanya pembagian. Bentuk umumnya itu F per G X itu sama aja dengan Fx dibagi Gx. Nah, di dalam pembagian itu ada beberapa metode ya. Pertama, kita bisa pakai bagi kurung. Kalau kita pakai bagi kurung, kita bisa dapatin hasil dan sisa pembagiannya. Sedangkan cara kedua itu ada cara metode Horner. Itu kita juga bisa mendapatkan hasil dan sisa. Dan yang ketiga ada pakai substitusi. Nah, bedanya kalau bagi kurung sama Horner itu dapat hasil dan sisa, sedangkan substitusi hanya mendapatkan sisa aja. Kayak gitu. Contoh ya. Tapi sebelum melakukan pembagian kita juga harus identifikasi dulu. Identifikasi di mana? Nah, identifikasi. Kita bisa pakai metode 1, 2, 3 ini kalau misalkan Fx-nya itu lebih besar daripada Gx. Kalau misalnya Gx-nya lebih kecil daripada Fx, kita nggak bisa pakai metode ini. Tapi bisa dibuat jadi operasi pecahan
campuran gitu, yang dipecah gitu deh. Pembagian yang dipecah. Kayak gitu. Jadi diidentifikasi kalau mau pakai metode 1, 2, dan 3, fx-nya harus lebih besar daripada gx. Contoh ya. Misalnya fx-nya itu 2x pangkat 2 min 3x tambah 5. Gx-nya x tambah 7 misalkan. Tentukan hasil dan sisa pembagian dari f dibagi gx. Dan otomatis kita bisa nuliskan fx dibagi gx gitu kan. Atau 2x kuadrat min 3x tambah 5 per x tambah 7. Tentukan hasil dan sisanya. Nah, kita identifikasi dulu. Karena ini pangkat 2 sedangkan ini pangkat 1, berarti fx-nya lebih besar daripada gx. Jadi kita bisa pakai metode 1, 2, dan 3. Kita coba pakai metode 1 dulu ya. Metode bagi kurung. Konsep berpikirnya sama dengan 3 dibagi 2. Ini juga kan pakai bagi kurung kan. 2 dikali berapa yang mendekati 3? Dapat 1. 1 kali 2, 2 dikurangi 1. Ini sisa. Ini hasil kan. Nanti penulisannya hasil tambah sisa dibagi pembagi. Pembaginya siapa? Ya si angka 2 ini. Pembagi. Berarti kalau kita tuliskan 3 dibagi 2 itu adalah 1 tambah 1 dibagi 2. Atau kita tuliskan 1 per 2. Kayak gini kan? Nah, balik lagi ke soal. Kita mau pakai bagi kurung. Ini cuma notes ya. Kita pakai ini. 2x kuadrat min 3x tambah 5 x tambah 7. Fokus ke depan ini. X dikali berapa yang mendekati 2x kuadrat? Ya 2x kan. 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 7, 14x dikurangi. Min 3x dikurangi 14x berarti min 17x. Si 5 ini turun. Nah, x dikali berapa yang mendekati min 17x? Ya, min 17 berarti. Min 17 kali x, min 17x. Min 17 kali 7, 49, 7 kali 1, berarti ini min 119. Dikurangi, ini habis, 5 dikurangi min 119. Kan ditambah ya. Jadi 124. Inilah sisa. Inilah hasil. Dan x tambah 7 ada pembagi. Jadi 2x kuadrat min 3x tambah 5 dibagi x tambah 7 yaitu 2x min 17 ditambah 124 dibagi x tambah 7. Ini sisanya itu adalah 124, sedangkan hasilnya 2x min 17. Kita pakai metode Horner ya. Kalau metode Horner itu dia harus nyusun dulu. Mulai dari x kuadrat, koefisiennya yang ada x, yang gak ada x-nya. Depan x kuadrat itu angka 2, depan x itu min 3, yang gak ada x-nya itu 5. Pembaginya adalah, kan pembaginya itu x tambah 7 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 7, berarti di sini min 7. 2 ini turun duluan. 2 kali min 7 min 14 ditambah, berarti ini min 17. Min 17 dikali min 7 sama aja dengan 119 ditambah 124.
inilah sisa, inilah hasil. Berarti sisanya 104, hasilnya 2 min 17. Ini gak usah pakai X, ini kasih X. Terus metode substitusi. Kalau substitusi itu dia cuma dapat sisa doang ya. Kalau fx-nya itu 2x kuadrat min 3x tambah 5, sedangkan gx-nya itu adalah x tambah 7, berarti sisanya adalah sisa pembagian dari f dibagi gx adalah, ya udah, karena pembaginya si x tambah 7 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 7. Kita substitusi x sama dengan min 7 terhadap fx ya. Berarti 2, dimana x di sini diganti jadi min 7. X yang di sini ganti min 7 tambah 5. Ini min 7 kuadrat 49, 21 tambah 5. 49 kali 2, 98 tambah 21 tambah 5. Tambah 21 tambah 5. Berarti 124. Nah, inilah sisa. Nah, tugas ya buat kamu. Diketahui fx-nya itu adalah 3x pangkat 2 min 7x tambah 5. Gx-nya itu adalah x tambah 5. Tentukan A, f tambah gx-nya. B, f dikurangi gx-nya. F dikali gx-nya. Dan tentukan terakhir f dikali gx. Tentukan hasil dan sisa pembagiannya menggunakan 3 metode yang sudah dijelaskan. Nah, untuk jawabannya komen di bawah ini.